Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat bertemu kembali wahai anak-anakku kelas 4 di awal pembelajaran semester awal ini khusus pelajaran SKI. Bapak sampaikan di pertemuan kedua ini yang mana pelajaran SKI untuk kelas 4 meliputi di semester pertama ini adalah ketabahan Nabi dan para sahabat dalam berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai hijrah ke Habsyah, nanti hijrah ke Taif di semester 2. Untuk pelajaran pertama, mari kita bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Di kelas 3 kita mempelajari bagaimana pertumbuhan perkembangan Muhammad sewaktu kecil. Dilahirkan dari seorang ibu bernama Ibunda Aminah, yang mana tatkala beliau masih di dalam perut orang tua atau ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Kemudian pada usia 6 tahun ibunya meninggal, dititipkan ke kakeknya. Tak lama 2 tahun kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia pada usia mulai dari 8 tahun, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Maka melalui tangan Abu Thalib, hidup berkeluarga atau hidup bersama di keluarga Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil mendapatkan pendidikan kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu bisa menggembala, mempunyai ternak, berdagang, kemudian bergabung dalam kelompok, kalau sekarang organisasi, untuk membantu orang banyak. Sering Muhammad remaja membantu atau mengobati orang-orang yang kena musibah, orang-orang yang pulang dari peperangan atau pertikaian. Nabi senantiasa membantu. Bahkan Muhammad remaja pada waktu itu saking diperhitungkan atau akhlaknya yang terpuji sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, yang mana beliau bisa memecahkan berbagai masalah yang ada pada masyarakat Arab. Sampai usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW waktu remaja itu menikah dengan seorang perempuan bernama Ibunda Khadijah, yang mana usianya lebih tua dari Muhammad. Nabi Muhammad usianya pada saat itu 25, sedangkan Ibunda Khadijah berusia 40 tahun. Sampai Muhammad pada saat itu menguasai perdagangan dan menjadi seorang yang kaya raya atau disebut konglomerat. Lalu banyak pengikutnya, banyak karyawannya, dan dagangannya itu dipercayakan kepada karyawannya. Pada usia 40 tahun, Muhammad mulai berpikir tentang kehidupan ke depannya, melihat kehidupan masyarakat Arab pada saat itu penyembah berhala, sering kumpul-kumpul dengan mabuk-mabuk minuman keras, bermain judi, bahkan
melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela pada saat itu. Nabi SAW pergi naik ke sebuah bukit gunung, bahkan gunung batu yang sangat tinggi, disebut Jabal Nur atau Gunung Nur. Nur adalah bercahaya. Di atas puncak gunung itu ada sebuah tempat yang rindang dengan batu, bukan dengan pepohonan. Rindangnya karena tidak ada pepohonan, tetapi batu semua dari awal sampai ujung atas sana adalah batu. Tetapi ada sebuah pojokan yang mana istilah kita menamakannya sebagai guha atau ghar. Maka disebutlah ghar Hira. Dinamakan Hira, gor atau gua Hira. Di sana Nabi SAW bertahanus, berdiam diri, memandangi ke Makkah, karena dari gunung tadi tatkala melihat ke bawah terlihat bagaimana situasi kota Mekah bila di malam hari terang dengan obor, cahaya obor yang dibawa oleh orang yang mengelilingi Ka'bah. Kalau sekarang tawaf, Nabi berenung berhari-hari sampai suatu ketika tiba-tiba terdengar suara Jibril datang membawa perintah Allah, Iqra ya Muhammad. Nah, apa itu artinya? Suatu saat Jibril datang mendekat dan mengatakan, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad terdiam dengan takut. Didekap lagi oleh Jibril sambil berkata, Iqra ya Muhammad. Sampai ketiga kali, Iqra ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sampai hanya bisa menjawab, Ma'ana bil qari. Aku tidak bisa baca apa-apa. Karena memang Nabi Muhammad tidak pandai membaca. Itulah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu tahu kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Maka Allah pun menurunkan wahyunya, entah bagaimana akhirnya bisalah sampai Nabi Muhammad mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu pertama yang sekaligus mengangkat beliau sebagai nabi. Maka tatkala malaikat Jibril sudah berlalu, Nabi Muhammad SAW kaget kareureunnakeun. Kamu tahu kaget kareureunnakeun? Kaget lantas pulang dengan tergesa-gesa kembali kepada rumah istrinya dan meminta untuk diselimuti. Setelah tenang, kemudian ditenangkan oleh istrinya Siti Khadijah, kemudian dibawa kepada salah seorang saudaranya. Ya, ada sebagian mengatakan pamannya Siti Khadijah, yaitu siapa? Warakah bin Naufal. Maka Warakah bin Naufal ini menyampaikan bahwa beruntunglah qadistafahu, telah terpilih dia ini menjadi seorang yang penting, yang harus menyampaikan firman-firman Allah, yaitu menjadi nabi. Maka tenanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat-saat tertentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, menyampaikan kebaikan dan isi daripada wahyu itu kepada orang-orang terdekatnya di rumah, sampai datang wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir. Surat apa? Al-Mudassir.
yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir warruzza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Itu surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 yang menyatakan bahwa wahai Muhammad, kum, bangun, berdirilah, fa'anzir, dan sampaikan peringatan kepada orang banyak. Wa rabbaka fakabbir. Apa yang harus disampaikan? Yaitu membesarkan, membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wasiyabaka fatahhir, bersihkan dirimu, bersihkan bajumu dari pakaian-pakaian menjadi penakut, dari pakaian atau simbol atau perasaan ragu, dari pakaian atau simbol ketakutan, pesimis, tetapi harus optimis. Waruzza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Tetapi ingat, katanya Allah Subhanahu wa taala, jalankanlah dengan penuh kesabaran. Itu menjadi ayat yang kedua atau wahyu yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar untuk berdakwah, membesarkan, memberikan pelajaran kepada banyak orang bahwa Tuhan yang wajib disembah, yang harus diibadati adalah Sang Pencipta, yaitu Allah yang Maha Besar. Maka dakwah meskipun secara diam-diam, ada orang-orang yang mulai masuk ajarannya setelah Khadijah, istrinya, Khadijah binti Khailid, kemudian Zaid bin Sabit, hamba sahayanya, orang yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, kemudian diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah binti Zarrah, dan Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman. Ini adalah 12 orang yang pertama-tama masuk dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga as-sabiqunal awwalun. Apa? As-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang dahulu atau orang-orang yang pertama masuk kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? 1, Khadijah binti Khailid, istrinya sendiri. 2, Ali bin Abi Thalib. 3, Abu Bakar Siddiq. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq mengikuti pula, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, disusul dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Ubaidillah bin Jarrah, kemudian Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Itulah orang-orang yang disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Demikian sementara pelajaran sejarah Islam. Mudah-mudahan kalian bisa mengulang banyak waktu mendengar apa yang Bapak sampaikan sehingga kamu bisa hafal dan bisa menirukan Bapak berbicara. Paham? Nanti setelah RS pelajaran pertama ini, karena banyak sub-sub dari pelajaran ini, akan Bapak sampaikan pertanyaan untuk kau jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.